Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Hirnisa Hanif dari kelas PBG 1A NIM 4.1.21.10.10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang cara kerja sebuah automatic level waterpass dengan baik dan benar yang digunakan oleh para surveyor di lapangan. Di sini saya memiliki 6 poin pembahasan yang sebagaimana mereka berkesinambungan satu sama lain. Sebelum kita masuk ke langkah kerja, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu automatic level waterpass, bagian-bagian alat waterpass beserta fungsinya, dan fungsi alat itu sendiri. Setelah kita mengetahui 3 poin tersebut, kita masuk ke langkah kerja. Setelah kita paham akan langkah kerja alat waterpass ini, sebaiknya kita harus tahu juga teknik perawatan serta pemeriksaan. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu pengertian. Automatic level waterpass adalah alat untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Proses pengukurannya sendiri biasa disebut dengan leveling atau waterpassing. Keunggulan waterpass sendiri yaitu ukurannya lebih kecil dan ringan, sehingga dianggap lebih efisien dibanding teodolit yang digunakan surveyor di lapangan. Di balik keunggulannya juga memiliki keterbatasan yang hanya mampu membaca tingkat elevasi, namun tidak mampu menentukan koordinat suatu titik. Kita masuk pada poin pembahasan 2, yaitu bagian-bagian alat beserta fungsinya. Perhatikan gambar di atas. Yang pertama adalah penggerak halus diafragma, yang berfungsi untuk memperjelas benang silang mendatar tegak lurus sumbu 1. Yang kedua ada VCR, yang berfungsi untuk membantu mengarahkan teropong ke arah yang dituju. Yang ketiga adalah pengarah lensa, memperjelas bayangan objek yang dituju. Yang keempat ada nivoo tabung, berfungsi membuat sumbu 1 vertikal. Yang kelima adalah klem penggerak horizontal yang berfungsi untuk mengarahkan teropong ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan posisi sudut secara halus sesuai yang diinginkan. Yang keenam ada plat dasar yang berfungsi sebagai dudukan alat waterpass. Yang ketujuh ada skrup pengatur datar yang berfungsi untuk mengatur instrumen agar vertikal dengan cara memutarnya naik turun. Yang kedelapan ada lensa objektif berfungsi menangkap objek yang dibidik. Yang kesembilan ada lensa okuler yang berfungsi sebagai tempat melihat bayangan objek. Selanjutnya kita ke poin pembahasan 3, yaitu fungsi dari automatic level waterpass. Yang pertama, untuk memperlihatkan level sejajar maupun tegak lurus sebuah benda terhadap suatu permukaan. Yang kedua, untuk membidik beda tinggi permukaan. Yang ketiga, dalam konstruksi berguna untuk memastikan pondasi yang dibangun tidak miring dan sesuai sketsa. Dan yang terakhir, untuk memastikan bangunan berdiri dengan nilai estetik dan mencegah perombakan karena kemiringan yang perlu biaya mahal. Setelah kita mengerti tentang pengertian waterpass, bagian-bagian dan fungsi dari alat waterpass dan fungsi waterpass itu sendiri, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang keempat, yaitu langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu persiapan alat. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya 1. PPD. PPD yang dibutuhkan adalah automatic level waterpass. Yang kedua ada roll meteran yang berguna untuk mengukur jarak antara statif dengan rambu ukur ataupun tinggi statif. Yang ketiga ada rambu ukur yang berguna untuk media pembacaan bidikan pada suatu pengukuran. Yang berikutnya ada payung yang berguna untuk melindungi PPD dari sinar matahari langsung. Berikutnya ada statif atau tripod yang berguna sebagai dudukan alat PPD. Yang terakhir ada alat tulis yang berguna untuk mencatat hasil pengukuran. Langkah kerja yang kedua adalah pengukuran. Saya memilih contoh profil memanjang dengan metode pulang pergi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran. Di antaranya 1. Jarak antara titik pemasangan rambu ukur dengan alat adalah sama. Yang kedua, usahakan lokasi pengukuran dibagi dalam jumlah yang genap. Yang ketiga, baca rambu belakang, selanjutnya baca rambu muka. Yang keempat, metode pengukuran pulang pergi harus terselesaikan dalam jangka waktu 1 hari. Kelima, jumlah jarak muka harus sama dengan jumlah jarak belakang. Dan yang keenam, jarak alat ke rambu ukur maksimal adalah 75 meter. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya bukan, bagaimana sih menegakkan atau mendirikan sebuah tripod, baik di dalam ruangan maupun di lapangan. Berikut ini merupakan contoh gambar pendirian statif di dalam ruangan dengan bantuan papan segitiga. Statif sendiri bisa diatur panjang pendeknya. Caranya dengan memutar kunci yang berada di bawah kaki statif dan ditarik ke atas sesuai keinginan. Jika statif sudah berdiri sesuai dengan ketinggian yang diinginkan, kita akan mengatur dan memasang
sebuah automatic level waterpass di atas statif yang bisa dilihat pada cuplikan video di atas. Pastikan alat berada di statif yang datar. Untuk memastikan kedataran alat tersebut, kita dapat memutar skrup ABC untuk menengahkan gelembung nivå yang berada di nivå tabung. Jika sudah berhasil, kita lanjut untuk menyeting skrup pemutar halus, lensa okuler, dan lensa objektif. Berikut merupakan cuplikan video saat pembidikan pengukuran waterpass. Berikutnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pengukuran waterpass profil memanjang dengan menggunakan metode pulang pergi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menentukan lokasi yang akan dilakukan pengukuran beda tinggi. Kemudian kita tentukan titik P1, P2, dan P3 untuk penempatan rambu ukur. Cara pengukurannya adalah 1. Letakkan rambu ukur di titik P1 dan P2. Kemudian letakkan alat di antara titik P1 dan P2. Usahakan jarak antara alat dengan titik P1 maupun P2 adalah sama panjang. Selanjutnya, bidikan pada titik P1 dan baca rambu pada titik P1. Benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Hitung koreksi dengan cara BT sama dengan BA min BB bagi 2. Lanjutkan dengan membidik pada titik P2. Lalu baca rambu seperti cara yang sebelumnya. Kemudian koreksi maksimum 2 mm. Selanjutnya pindahkan rambu pada titik P1 ke titik P3 dan pindahkan alat di antara P2 dan P3. Kemudian bidik pada bacaan titik P2 belakang dengan cara sebelumnya. Kemudian bidikan pada titik P3 dan baca rambu titik P3. Untuk menghitung jarak alat dengan titik P1, P2, ataupun P3 menggunakan cara DA sama dengan BA min BB kali 100. Data di atas merupakan contoh hasil pengukuran automatic level waterpass profil memanjang dengan metode pulang pergi. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara kerja sebuah alat waterpass, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan 5, yaitu teknik perawatan waterpass. Wajib dilakukan agar waterpass itu sendiri tahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Teknik-teknik perawatan waterpass diantaranya 1. Selalu menjaga dalam keadaan bersih, kering, dan jangan berdebu. Yang kedua, bila terkena hujan, segera keringkan, tetapi usahakan tidak kehujanan. Yang ketiga, simpan di tempat kering, dalam almari, dan beri lampu. Dan yang terakhir, olesi minyak pada bagian gerak horizontal, skrup pemfokus, dan gerak halus horizontal. Setelah kita selesai menggunakan alat waterpass, kita harus memeriksanya dahulu sebelum disimpan. Teknik pemeriksaan ini harus dilakukan secara berkala supaya keawetannya tetap terjaga. Teknik pemeriksaan yang pertama adalah putar sumbu ke-1 dalam keadaan tegak dengan cara pertama dirikan alat, selanjutnya bidikan ke suatu garis horizontal, gerakan teropong mengikuti garis horizontal tersebut. Bila benang diafragma mendatar tetapi berhimpit dengan garis horizontal yang dibidik tadi, berarti sumbu ke-1 dalam keadaan tegak. Yang kedua, putaran skrup pengatur dan pemfokus. Yang ketiga, posisi benang diafragmanya. Yang keempat, garis bidik sejajar nivå atau tidak. Dicek dengan cara dirikan alat dan rambu ukur pada tempat yang sama tingginya. Kemudian baca benang tengahnya. Kemudian majukan atau mundurkan posisi rambu ukur, tapi tetap ada ketinggian dasar yang sama. Selanjutnya, baca benang tengah. Bila angka bacaan pertama dan bacaan berikutnya sama, berarti garis bidik sejajar garis nivå. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.